usah disebutin. Ini pengingat diri juga. Makasih ya Habib, Masya Allah. Ya Ustadz Syam, ini kadang tuh kita kan suka kepo ya. Ini kalau orang lagi sakaratul maut tuh kayak apa, dia kesakitan banget. Bahkan di YouTube pun ada, ya kan kadang suka dikasih tahu ini loh sakaratul maut seperti ini gitu. Nah tapi sebenarnya apa sih yang dirasain manusia saat sakaratul maut meninggal dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan, para mufassir mengatakan bahwasanya ini adalah sebagian daripada gambaran orang yang akan sakaratul maut. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Ketika nyawa itu sudah sampai di kerongkongan, maka dikatakan kepada mereka qila man raq, siapa yang akan menyembuhkanmu? Karena mereka akan sibuk untuk mencari kesembuhan. Kenapa nyawaku sampai di sini gitu. Bayangin ketika nyawa ditarik dari kakinya ke atas, lalu dalam kerongkongannya, lalu dia berkata, aku punya uang, aku masih bisa beli obat yang termahal, aku punya dokter yang terhebat, aku punya keluarga yang sangat sayang pada saya, nggak mungkin mereka nggak bawa saya ke ICU, aku punya segalanya, aku punya semuanya, aku punya ini, lalu dikatakan kepada qila man raqa. Siapa yang mau menyembuhkanmu sekarang kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang akan menolongmu sekarang kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Bahkan dikatakan betis kanan dan betis kiri disingkap ataupun yang namanya menjauh. Karena apa? Karena saking ketakutannya ketika berada yang namanya sakaratul maut. Wa qila man raqa wa dhanna anna al-firaqa wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Karena hanya kepada Allah semua orang akan kembali dan mempertanggungjawabkan semuanya. Jikalau dikatakan sakitnya sakaratul maut, dalam riwayat dikatakan ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habibullah, orang yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang melebihi istighfarnya Rasulullah, tidak ada yang melebihi zikirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang melebihi khusyuknya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menjamin kita, Rasulullah dijamin masuk surga, maksum, tidak ada dosa daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun, mengambil air lalu mengusap kepada wajahnya, lalu terlihat daripada kesakitan. Kata anaknya baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wardaha, saya tidak pernah melihat ayahku menderita dibandingkan hari ini. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, ayahmu setelah ini tidak akan menderita lagi. Setelah baginda Nabi mengusap wajahnya dengan air karena sakitnya, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW wafat, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat seorang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya sakaratul maut. Merasakan sakitnya sakaratul maut. Bahkan itu sudah dijamin Allah masuk surga, apalagi. Jamin Allah masuk surga. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, saya tidak pernah iri dibandingkan nyamannya orang-orang yang sakaratul maut. Saya tidak pernah iri, saya paling iri kepada melihat orang-orang yang dimudahkan kematiannya. Karena kalau baginda Nabi Muhammad SAW saja sakit matinya, apalagi bayangin kita ini yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan, yang kita tidak tahu bagaimana kematian kita nanti. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam sakaratul maut kita. Amin. Dan kita dimudahkan dan kita meninggal dalam keadaan bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, berikutnya ini kita kembali akan menjawab pertanyaan dari sosial media. Ya, Ustadz Maulana ini dari hamba Allah. Ustadz, kan katanya roh orang meninggal itu kalau 100 hari masih ada di rumah. Nah, ini lagi nih. Terus kalau udah lebih dari 100 hari itu rohnya kemana ya Ustadz? Ya mohon izin silakan Ustadz Maulana. Makasih banyak menyambung dari Tausiah Habib tadi, makasih banyak. Perihal tentang roh kita
Allah kasih cuma sedikit saja ilmunya. Baik, kalau berbicara tentang roh, ini jadi pembelajaran besar buat kita. Kenapa kita bahas ini? Karena kita akan berpikir nanti gimana keadaan kita. Menarik sekali pembahasan ini karena gimana nanti setelah wafatnya dicabut nyawa, kemudian dikembalikan, kemudian melihat siapa yang memandikan, menengkapan, mensolati, kemudian dia berada di dalam semalam, malam pertama di dalam kubur, setelah itu apa yang kejadian terjadi. Makanya ketika roh itu sudah ada berada dalam kubur, sebenarnya mereka itu hidup, betul. Mereka itu hidup. Jangan katakan mereka mati, tapi mereka itu dihidupkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal ibadahnya. Lalu roh itu minta, saya mau melihat jasad saya dikubur. 3 hari ketika dia lihat jasadnya, maaf, karena ini gak enak menyebutnya ini, keluar darah. Sakit, dia lihat jasadnya. Lantas dia berkata, mengingat apa yang diperbuatnya sehari-hari. Apa wahai jasadku, apa yang kau perbuat sehari-hari. Ya gitu. Kemudian diizinkan lagi minta, saya mau lihat 5 hari. Setelah itu dia lihat lagi jasadnya dikubur. Gimana keadaan? Jadi roh itu lihat, ya Allah jasadku maaf. Saya pinjam kata-kata ini karena gak enak nyebutnya. Bukan lagi ya, cairan merah itu, tapi sudah cairan putih. Gak usah sebut namanya. Jadi dia kaget. Ya Allah. Kemudian dia perbuat apa yang kulakukan. Jadi dia sendiri ibaratnya mengingat. Makanya ini sebelum kita masuk ke dalam kubur. Bayangkan ini. Supaya kita tidak macam-macam berbuat di dunia. Dia lihat tubuhnya hancur. Perutnya. Jadi dia lihat keluar darah. Keluar yang warna putih itu. Kemudian dia naik lagi. Di hari ke-7 dia minta lagi. Izinkan aku ya Allah untuk melihat jasadku dikubur. 7 harinya. Dia lihat jasadnya. Sudah betul tadi kata Habib. Udah hancur. Sudah keluar sudah ada binatang-binatang kecil. Nih. Di mana nih kesombongan, di mana nih apa yang kita mau banggakan harta kita. Maka ingat, selama sebulan itu, jadi pertanyaan 7 hari 7 malam, kemudian selama sebulan itu berada di lingkungan keluarganya, dia lihat apa yang kejadian. Sebenarnya kita yang ditinggalkan sedih, tapi ketahuilah yang meninggal itu lebih sedih lagi. Karena kenapa? Dia merasa, ya Allah aku lihat anaknya, lihat suaminya atau lihat istrinya, lihat orang tuanya. Ya Allah. Kemudian maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan ada satu malam-malam nanti. Jadi 100 harinya di atas kubur. Setelah 1 tahunnya baru kita tidak tahu di mana lagi. Nanti setiap malam Jumat apakah ada keluarganya mendoakan nih. Apakah ada yang mengirimkan doa-doa atau bersedekah dengan diniatkan pahala untuknya. Di hari Idul Fitri, di malam Lailatul Qadar didatangkan. Jadi makanya di tradisi Indonesia itu bagus. Ya. Ada yang mendoakan mengundang orang banyak. Mengundang orang banyak. Kemudian ada yang kalau hari Idul Fitri pada pergi nyekar atau sebelumnya itu ziarah kubur. Itu karena dihadirkan kembali di hari-hari spesial itu. Ya. Masya Allah, bahkan saat kita sudah meninggal beberapa hari pun Allah tetap masih memperlihatkan seperti untuk apa pembelajaran keadaan kita. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya, jamaah yang rahmati Allah, nanti setelah ini akan ada berita viral, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah, masih dengan bahasan yang sama yang terjadi jika kau mati. Jamaah, alhamdulillah.